Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Aslan Raya sebagai engineering consultant dalam pembuatan pabrik kursi depan mobil Suzuki Alphard. Saya Ahmad Raul Maulana selaku direktur dari PT Aslan Raya. Bersama rekan saya Nur Aisyah Alyani selaku manajer operasional PT Aslan Raya. Pada kesempatan kali ini, di presentasi ketiga kami akan menjelaskan 4 modul terakhir, yaitu modul ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13, yaitu ada aliran produksi, ada material handling cost, kemudian ada area allocated diagram, dan template. Pertama-tama yang akan dibahas yaitu modul ke-10, yaitu aliran produksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Raul. Di modul ke-10 itu ada aliran produksi. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Nah, fungsi dari aliran ini adalah menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produksi jadi. Nah, pada aliran produksi ini, pola aliran yang digunakan adalah U-shape. Nah, U-shape ini dipakai bila dikehendaki bahwa akhir dari proses produksi akan berada pada lokasi yang sama dengan awal proses produksinya. Nah, hal ini akan mempermudah pemanfaatan fasilitas transportasi dan sangat mudah untuk pengawasan keluar masuknya material dari dan menuju pabrik. Pada aliran ini, layout yang digunakan adalah layout by product, karena penempatan mesin ini disesuaikan dengan urutan proses produksi dari produk yang akan dibuat pada satu departemen. Ketika kita menggunakan layout by product, maka tidak akan adanya backtrack atau aliran bolak-balik. Nah, backtracking itu apa sih? Backtracking adalah aliran bolak-balik dalam proses produksi akibat fasilitas produksi tidak ditempatkan sesuai dengan urutan prosesnya. Karena tadi kita menggunakan layout by product, maka tidak akan terjadinya backtrack. Bisa kita lihat di sini, itu ada storage, bahan baku utama dan bahan baku penolong yang akan dialirkan ke proses produksi fabrikasi, sub-asi, dan main-asi hingga menuju ke warehouse ketika dia sudah menjadi produk jadinya. Nah, untuk material handling yang digunakan pada aliran produksi adalah forklift, hand track, towing, dan juga reach truck. Nah, di sini juga ada yang berwarna hijau, itu adalah jalur evakuasi. Jalur evakuasi ini berfungsi untuk mobilisasi para operator dari ancaman-ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika terjadinya bencana. Di sini juga terdapat APAR pada jalur evakuasinya yang berjarak 15 meter. Selanjutnya akan dilanjut ke modul ke-11, yaitu material handling dan material handling cost. Jadi, material handling adalah aliran bahan yang harus direncanakan pada saat menuju lokasi yang tepat. Biaya material handling dengan mudah akan dapat dihitung. Biasanya biaya material handling akan proporsional dengan jarak pemindahan material, dan pengukuran jarak akan bisa dilaksanakan dengan sederhana bila mana layout dari fasilitas produksi tersebut bisa digambarkan. Biaya material handling seringkali akan sangat dipengaruhi oleh desain layout itu sendiri. Maka untuk aliran produksi tadi, layoutnya sangat berpengaruh terhadap material handling. Di material handling ini terdapat 7 sheet. Yang pertama ada receiving to storage, yang kedua ada fabrikasi, yang ketiga ada sub-assembly, yang keempat ada main assembly, yang kelima ada main assembly to warehouse, yang keenam ada warehouse to shipping, dan yang terakhir ada ringkasan untuk biayanya. Untuk cara perhitungan jaraknya, kami menggunakan 2 metode, yaitu Euclidean untuk perhitungan receiving to storage dan warehouse to shipping.
Sementara untuk sisanya seperti fabrikasi, subassembly, main assembly, dan main assembly to warehouse menggunakan metode perhitungan jarak rectilinear. Untuk masing-masing perhitungan jarak juga harus diketahui koordinat from-nya, seperti bisa di sini receiving to storage, pada koordinat 1 itu from-nya dan koordinat 2 itu to-nya, yaitu storage itu sendiri. Semua dilakukan dengan cara yang sama. Sehingga didapatkan ringkasan untuk material handling-nya dengan cost per harinya yaitu sebesar Rp3.763.606.200. Oke, selanjutnya ada modul 12, yaitu area allocated diagram. Area allocated diagram adalah suatu gambaran dari tata letak produksi yang sebenarnya dan membuat alokasi dari departemen produksi serta departemen perkantoran. Nah, tujuan dari proses ini adalah merancang pengaturan yang efisien ruangan yang dibutuhkan oleh tiap kegiatan dalam satu kesatuan yang terpadu. Bisa dilihat pada masteran modul 12 ini, terdapat jalur masuk dan jalur keluar. Pada sebelah kanan, itu terdapat bagian kantor. Pada sebelah kiri, itu terdapat bagian umum, seperti masjid, kantin, parkiran, pos keamanan, dan lain-lain. Nah, pada kanan atas, itu terdapat bagian pabriknya, mulai dari proses produksinya hingga kantor-kantor yang terkait dengan proses produksinya. Nah, sebelah kiri atas terdapat tempat pembuangan limbah. Oke, di sini juga terdapat jalur kuning yaitu pedestrian dengan jarak 1,5 meter untuk pejalan kaki. Selanjutnya, yaitu modul terakhir, modul ke-13, ada template. Jadi template merupakan suatu gambar jadi dari bangunan atau pabrik yang ingin dirancang, yang mana akan dituangkan ke atas kertas. Dan ukuran kertas yang digunakan biasanya bermacam-macam juga, tergantung seberapa besar skala yang diinginkan dalam gambar yang akan dibuat nantinya. Pada template yang kami buat, itu terdapat template 2 dimensi dan template 3 dimensinya. Dan ini untuk template 2 dimensinya. Di mana di sini ada jalan raya. Di sini gerbang utamanya untuk pintu masuk utama. Di sebelah kanan itu ada bagian kantor, sebelah kiri ada bagian umum seperti yang sudah ada di area allocated diagram tadi. Jadi 2 dimensi ini adalah lanjutan dari AAD tadi. Sekian untuk 2 dimensinya, selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian 3 dimensi dalam bentuk video. Ya, ini dia 3 dimensi dari template yang sudah kami rancang. Di sini kami menggunakan software SketchUp untuk aplikasinya. Setelah bagian gerbang masuk tadi, di sini diarahkan ke bagian pabrik di sebelah kiri dan pembuangan akhir di sini. Kemudian dari masjid, di sini diarahkan ke bagian parkiran, kemudian diarahkan ke bagian receiving. Ya, setelah itu bisa dilihat ada bagian kantornya, kemudian keluar gerbang. Baik, sekian yang dapat kami tampilkan, dan inilah hasil akhir dari rancangan kami dari modul awal sampai akhir. Dan ini modul template 3D-nya. Kami dari PT Aslan Raya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.